Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tinda, jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Yang baru bergabung kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah waspada ujub, penyakit hati yang berbahaya dan dibenci Allah. Nauzubillah min zalik. Nah sekarang pertanyaannya nih ya, bila kita melakukan sholat tahajud secara rutin, gak pernah ketinggalan sampai muncul nih dalam hati kecil kita perasaan bangga ke dalam diri sendiri. Wah alhamdulillah akhirnya saya bisa sholat malam rutin nih. Ketika orang-orang yang lain masih tidur pulas. Nah pertanyaannya kalau seperti itu kita nih termasuk ujub nggak ya kalau gitu? Atau mungkin ria nggak ya? Coba kita tanya sama guru kita Habib Usman. Bib tolong dijawab Bib, tepuk tangan. Buat Habib ya. Kalimat antum luar biasa. Apa tuh? Ada kalimat awalnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti kan menyertakan Allah, segala puji bagi Allah. Tapi Kalau- kalau dia bilang saya nih, nah itu kalau pakai saya itu yang bahaya. Gimana kalau tosi aja Bib? Jangan ngobrol sama saya doang. Tepuk tangan buat Habib Usman ya. Awan Mas Fadli, Ustaz Sam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Memuji merupakan perkara yang diperbolehkan dalam syariat agama. Tetapi harus tetap berhati-hati, waspada, bisa menjadi sebuah badan ataupun sebuah bangunan yang berbentuk atau berwujud seperti ujub, ria ataupun sombong. Bahasa yang paling mudah gini, boleh berbangga, boleh senang, boleh berbahagia. Diperbolehkan untuk yang namanya tuh alhamdulillah ya Allah nih. Nah, ada kalimat alhamdulillah tuh. Tapi kalau dia tidak menyertakan alhamdulillah, dia berbahaya. Kenapa? Bisa jadi dia ujub, dia ria, dia sombong. Kalau dia mengatakan bahwasanya kalimatnya, saya nih, kalau bukan saya, kalau bukan karena saya, ini nggak akan jadi ini masjid. Kalau kalimat kalau bukan karena saya, berarti bentuknya ini bisa jadi sombong, bisa jadi pamer, dan bisa jadi uzub. Dan ini celaka 13, ya kan? Bukan seri 13. celaka 13. Ini yang berbahaya. Karena apa? Karena bentuk itu akan mencelakakan kamu dan masuk ke dalam pinggiran neraka. Tergelincir ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala karena bentuk ujub. Kalau misalkan dengan kalimat alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, saya bisa bangun malam, segala puji bagimu ya Allah, ini merupakan kehendakmu ya Allah. Kayaknya tuh jam 2 tuh saya ada yang bangunin gitu. Ya kan? Kayak ada yang nyentuh kaki saya, kayak perasaan tuh subhanallah ini bentuk rahmat Allah, hidayah dari Allah dibangunin. Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkar memuji-muji diri sendiri itu menjadi dua bagian. Yang pertama, pujian yakni yang perbuatan terpuji. Contoh misalkan, ini kalau yang terpuji nih, yang kalimatnya adalah disertai dengan kalimat syukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Semuanya ini karena Allah. Kalau bukan karena Allah, celaka saya. Atau dia menceritakan kepada keluarganya, alhamdulillah karena saya punya handphone, saya pasang alarm saya bisa bangun malam. Mengajak keluarganya, saudaranya untuk apa? Bangun malam. Atau mencontohkan, nanti saya jam 2:30 bangun ya. Atau kita bangun ya bareng-bareng. Nanti saya biasa bangun jam 2:15, kita sholat berjamaah. Itu diperbolehkan, mengajak. Ataupun apa bahasanya tuh? Merangkul atau membujuk atau mengiming-imingkan juga boleh. Nanti kalau kamu sholat tahajud bareng saya kasih kamu hadiah. Itu diperbolehkan dalam syariat. Ini adalah bentuk daripada apa? Bentuk daripada cara ataupun metode yang dikatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berbagai cara yang penting menyuruh nama Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau bentuk daripada yang tercela adalah pamer yang membanggakan dirinya, membanggakan segala sesuatunya, atau dia selfie dengan tujuan orang lain lihat. Ini adalah bentuk hal yang buruk. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tuzakkau anfusakumullah a'lamu bi ahlil birri minkum. Jelas bahwasanya janganlah menyatakan dirinya hebat, dirinya suci, dirinya bersih, dirinya memiliki kelebihan daripada orang lain. Dirinya menganggap lebih hebat daripada si A, lebih hebat daripada si B, lebih hebat daripada si C, menganggap lemah orang lain, menganggap tidak bisa orang lain. Nah inilah mengatakan bahwasanya dirinya
lebih hebat, la tuzakkau anfusakumullah. Sungguhnya Allah yang lebih tahu bahwasanya dia hebat atau enggak. A'lamu bi ahlil birri minkum. Betul. Dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengerti dan memahami mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hebat, mana yang enggak. Bener. Jangan pernah merasa diri kita hebat. Karena pasti ada orang yang lebih hebat daripada Di atas kita. langit ada. Langit lagi, Masya Allah. Makasih Di banyak, atas Bib. gunung masih ada yang lebih tinggi Iya. dari gunung itu. Oh tuh, Bu. Di atas gunung masih ada yang lebih tinggi dari gunung Pohon. itu. Apa itu? Pohon Pohon di yang ada atas di atas. gunung. Iya, Masya Allah. Masih ada lagi di atas. Apa lagi? Burung yang ingat. Oke, kita lanjut lagi. Gak kelar-kelar nih. Kalau gitu kita lanjut lagi. Kita mau kasih kesempatan sama jamaah yang ada di studio buat tanya-tanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Boleh yang mau nanya silakan angkat tangannya Ibu. Ayo, mana? Dari atas dulu nih boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Parti dari Majelis Taklim Nurul Hikmah Ibu Bupati. Indramayu. Oh, Indramayu tepuk tangan. Assalamualaikum. Tanya dong Pak Ustadz. Boleh Ibu. Ya. Begini Pak Ustadz. Barangkali diri saya ini merasa sudah berpengalaman banyak. Seperti misalnya dalam bekerja ya Pak, pekerja tuh. Ada yang tentunya ada yang lama, ada yang baru. Prioritas. Ya, nah akhirnya kan akan muncul timbul rasa apa ya, meremehkan orang lain. Ini bagaimana Pak Ustadz untuk selanjutnya mengatasi orang yang begini? Oke, itu aja pertanyaannya Ibu. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Kepada semuanya, mohon maaf. Wasiat daripada Rasulullah, jangan ujub, jangan sombong. Jangan diri kita lebih, ilmu yang ada pada diri kita, jangan sampai menghinakan orang. Wasiat Rasulullah kepada sahabat Nabi, jangan engkau menghinakan orang, semenjak saat itu saya tidak pernah menghina siapapun. Hati-hati, ketika kita menghina orang, berarti kita menyakiti, melukai. Bahkan bisa mengambil hak orang. Haram melakukan 3. Menyakiti, melukai, dan mengambil hak orang. Pada saat kita memiliki ilmu ataupun pengalaman kerja, jadikan pengalaman kerja itu pertanda kita lebih teladan daripada yang lainnya. Menjadi keteladanan, menjadi role model. Atau apalagi jadi contoh buat yang lain. Kan kalian senior, jadi ajarin, ingatin. Dalam posisi ini ada 3 manusia, tidak ada masalah. Tidak ada masalah kalau dia memamerkan. Membesarkan suaranya, memamerkan ilmunya, memamerkan pengetahuannya. Ada 3 itu. Siapa itu? Adalah orang tua. Tidak apa-apa orang tua berbicara sama anak. Nah, saya dulu itu pergi sekolah jalan kaki. Nah, tapi jangan juga suruh anaknya jalan kaki sekarang. Karena sekolahnya jauh. Yang kedua, jamaah. Siapa itu yang boleh menceritakan kebaikannya? Yakni guru kepada murid. Jadi orang tua kepada anak tidak ada ujub. Boleh aja dia bercerita. Kemudian guru terhadap murid. Tidak apa-apa dia zikir besar-besar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. La ya Allah. Kenapa? Karena murid. Supaya jadi pembelajaran buat muridnya. Kemudian yang ketiga adalah pemimpin. Supaya jadi teladan. Bukan pamer sebenarnya. Adalah memberitahukan bahwa ini yang harus dilakukan sebagai keteladanan. Hati-hati. Karena ketiga manusia ini tidak ada dosa kecil, semua dosa besar. Siapa itu? Orang tua akan terjadi dosa besar meskipun itu dosa kecil buat yang lain, tapi dia jadi dosa besar. Makanya senioritas. Betul-betul senior sih. Iya. Umurnya. Iya. Iya. Sampai-sampai nggak bisa berdiri. Bisa, udah bisa. Senioritas itu menjadikan sebagai orang-orang yang dikagumi karena pengalaman. Iya, oke terima kasih banyak Ustadz Maulana jawabannya. Bu Parti makasih tepuk tangan sekali lagi dong.
Yang tua Iya. dihormati, Heeh. seumuran dihargai, Hargai. yang lebih muda disayangi. Disayangi. Hormati, hargai. Sayangi. Tuh, dua, tiga. Hormati, hargai, sayangi. Oke. Dua, Udah tiga. cukup, lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi. Yuk, kita kasih kesempatan lagi ya. Mau nanya boleh, silakan angkat tangannya lagi ayo. Wow, Bu apa Bu? Kalah cepet Bu sama yang ini Bu. Silakan Ibu, mohon izin ya. Berdiri Bu, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ramini dari Majelis Tahlim Nurul Hikmah, Iya. Desa Sidangkerta, Kecamatan Loh Bener, Kabupaten Indramayu. Tepuk tangan. Tetangga saya orangnya suka ujub banget. Sa- Terus? Jadi bagaimana Ustadz, saya harus dibalas dengan ujub lagi. Ujub juga, iya. Jadi tetangga ibu ujub nih, Iya. ibu balas lagi pakai ujub juga sama dia, Iya. boleh nggak gitu ya Iya, kira-kira ya? Iya. Iya, itu aja ibu Iya, pertanyaannya. iya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk Iya, tangan iya. dong. Nih kalau lagi begini temennya sok ngajar-ngajarin, ntar giliran ngomong juga semuanya gagap. Iya. Iya. Lanjut lagi bu. Itu kayak yang di atas. Tadi grogi. Iya. Giliran orang naik bertanya. Nunjuk-nunjuk. Lihat ke sana, Lihat sana, lihat kamera. Silakan Ustaz Syam, dijawab Ustaz Syam. Nah, tapi guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah di studio, jamaah di rumah, kita buka Al-Qur'an surah Fussilat ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. Sepenggal kisah dari kaum Ad, kaum yang menyombongkan dirinya karena kehebatan, kecerdasan mereka. Maka adapun kaum Ad, kata Allah dalam Al-Quran, mereka menyombongkan diri di atas muka buminya Allah tanpa mengindahkan kebenaran, dan mereka berkata, siapa yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka? Dia Allah lebih hebat kekuatannya dari mereka, para kaum Ad. Dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami. Al-Quran surah Fussilat ayat 15. Pertanyaan dari ibu, bolehkah ketika ada seorang yang ujub? Ujub tuh bu, ibu pernah dengar kata ajib, ajib. Pernah dengar gak bu? Itu kata ajib tuh biasanya dilontarkan ketika apa bu? Ketika dia keren ya bu ya? Atau bagus gitu. Nah ujub tuh pengen diajib-ajibin. Pengen dibilang ajib, keren banget, ajib, bagus banget tuh. Ajib, ujub. Ada orang yang senantiasa pengen dibanggakan seperti itu. Bolehkah kalau saya membalasnya dengan hal yang serupa? Maka jawabannya tergantung. Kalau dia menyombongkan dirinya dalam kemaksiatan, maka balaslah dia dengan kita berada dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya, dia sombong dengan rumah mewahnya, padahal hasil judi online, padahal hasil menipu orang. Maka tetangganya yang soleh, yang kerjaannya sholat 5 waktu di masjid, yang kerjaannya kerjaan yang halal, maka pamerkanlah hartamu di hadapannya bahwa engkau jangan sombong dengan yang haram. Kami cari yang halal juga bisa seperti itu. Kami ini cari yang halal, enggak perlu cari yang haram untuk bisa kaya raya. Enggak perlu cari yang haram untuk bisa menjadi seorang yang dipandang. Saya dengan ilmu yang halal, dengan rezeki yang halal, saya juga bisa jadi orang. Nah itu, berarti membalas kesombongan dengan kesombongan.
Sedekah namanya. Sedekah membalas kesombongan dengan sombongan. Tapi ingat kita berada di jalan yang benar. Jangan dia pamer keburukan karena ku lawan juga dengan keburukan. Tidak boleh. Lawan dia dengan kebaikan yang kita punya. Amal soleh yang kita punya. Bahkan kita bisa menjadi motivasi kepada orang lain. Apalagi kalau dia sudah menyebarkan kepada anak-anak yang ada di sekitar kita. Udah jualan minuman khamar aja. Orang kalau jualan alkohol cepet kayanya. Udah judi aja. Kita pamerkan kekayaan kita bahwa saya enggak judi, saya enggak khamar, tapi saya bisa jadi orang kaya. Betul. Artinya menutupi keburukan. Kenapa? Karena kebaikan yang mencuat. Iya, dagang yang lain, dagang sarung, dagang baju koko, bisa kaya juga ya Benar, Masya pamer. Allah. Ada yang dagang sayur, ada yang Benar. dagang mangga, ada. Ada, Di Indramayu. Indramayu. Ya, Iya. makasih banyak. Ustaz Syam, tepuk tangan buat Ustaz Syam. Satu lagi kita mau kasih kesempatan yang mau nanya, boleh silakan katakannya lagi, ayo. Satu, wah ini cepet Ibu, yang biru agak lambat ini angkatnya. Silakan Ibu. Boleh berdiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Silakan Ibu. Perkenalkan nama saya Sulaiha dari Majelis Taklim Nurul Hikmah Indramayu. Tepuk tangan dong buat Ibu Juleha. Silakan Ibu. Habib, bagaimana kalau ada orang yang usahanya bangkrut? Terus kehidupan sama suaminya nggak harmonis. Iya. Tapi di satu sisi dia punya orang tua yang kaya dan sering nyeritain orang tuanya di sosial media. Itu bagaimana ya Habib? Oh, makasih banyak Ibu Juleha. Tepuk tangan buat Ibu Juleha. Ya. Habib mau Assalamualaikum dijawab. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fadli, Ustaz Syam, Silakan Maulana. Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Janganlah kalian membangga-banggakan apa yang kalian milikin atau bahkan membangga-banggakan orang tua kalian punya mobil, punya rumah, punya ini itu dan lain sebagainya. Bahwasanya semua yang kalian milikin, orang tua yang kalian milikin, apapun itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala dan suatu saat akan kembali kepada Allah. Jadi janganlah kalian pamer, janganlah kalian sombong, janganlah kalian merasa dirinya hebat. Orang tua kalian hebat, orang tua kalian mampu, orang tua kalian memiliki segala sesuatunya. Jangan. Karena apa? Karena semua yang di muka bumi ini lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah dan kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala fil Qur'anil Karim, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wala tamasya fil ardi marahan. Jelas bahwasanya janganlah kalian berjalan di muka buminya Allah, ini milik Allah, dengan kesombongan. Karena apa? Karena ini punya Allah. Kalian main di rumah teman kalian, numpang di rumah mertua, tapi sombong di rumah mertua kalian. Kira-kira layak atau enggak? Kita ini di buminya Allah, jangan sombong. Yang maha kaya, yang maha hebat hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa menembus langit dan bumi. Kita nggak bisa jalan ke gunung sampai lewat lagi, terbang lagi nggak bisa. Ya kan? Perlu kekuatan, perlu sesuatu, perlu alat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu semua adalah aturannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang punya kekuatan adalah Allah. Gak mungkin kalian jalan di atas air, ya kan? Bisa gak kalian jalan di atas air? Bisa dong. Kalau di kapal laut jalan-jalan kan? Itu bisa jalan di kapal laut namanya, bukan di atas air. Nah, janganlah kalian apa? Memamerkan atau menyombongkan kekayaan yang dimiliki oleh orang tua kalian. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Jelas bahwasanya sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kalau kita sudah sombong, hancur kita. Kita sombong, celaka kita. Ujub itu membandingkan kepada yang lemah. Dia beraninya sama yang lemah, itu ujub. Tapi kalau orang kaya, dia punya memiliki sesuatunya, dia pamer mau kaya lagi atau siapapun, itu namanya sombong. La yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Gak akan masuk surga siapapun yang mempunyai sifat sombong walaupun seberat biji zarah. Siapa yang pertama kali sombong? Yaitu Ajazil atau yang dikatakan iblis. Iblis tidak menerima kebenaran bahwasanya suruh sujud kepada Adam. Yang menolak kebenaran. Dia menganggap dirinya paling hebat karena saya diciptakan dari api. Masya Dan itulah dikatakan bahwasanya itu adalah iblis. Iblis. Iblis sombong dilaknat oleh Allah. Nah, Kalau kita makanya. sombong,
Dilaknat juga sama Allah lah, masa nggak dilaknat? Kuluna jannah, nggak akan masuk surga. Nauzubillah min Tanya iblis lebih dzalik. mulia karena dari api. Oh. Manusia dari tanah. Tapi manusia lebih hebat dari tanah. Dia nggak tahu Karena- iblis itu. Karena Surat tanah lebih mahal daripada surat api. Surat api nggak ada harganya. ya ada surah api. Iya. ya Tepuk ada tangan surah dong buat guru-guru kita ini Masya Allah luar biasa. Tadi buat jamaah Islam itu indah ya ini Masya Allah sama-sama kita belajar. Memang kalau kita bicara masalah tentang praktek sama teori itu kadang suka beda. Praktek itu lebih sulit tanpa sadar kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah zaman sekarang ini banyak orang yang pinter ngomong tapi prakteknya salah. Dia ibu, asik senyumnya. Ibu nggak sadar. Saya kasih mic, saya kasih mic. Bu. Ibu, lagi live, ibu ngomong apa? Ibu ngomong. Ayo. Ayo ngomong sama ini. Kita dengar. Iya, kita lihat. Ngomong apa? Oi guys. Hai guys, kita lagi syuting nih. Bukan banyak tuh penggemarnya, asik kan? Bu, Oke, sadar guys. nggak Bu? Yang ikuti labnya Ibu pusing. Itu juga tuh. Ada lagi. Ibu, labnya di mana sih? Sosial media. Jangan lupa ya tag saya. jangan gitu juga. Bu, nanti aja lanjutinnya. Kita lagi syuting ya. Hati-hati loh. Iya. Itu bisa jadi ujub juga. Sombong sama temen-temennya. Oh, nanti kita bahas lagi yang berikutnya. Nanti buat yang di rumah jangan kemana-mana. Karena masih banyak pertanyaan nanti yang akan dijawab sama guru-guru kita. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Eh, Alhamdulillah. Saya mau lihat sosial medianya Ibu.